Abu Bakar As-Siddiq itu sehari khatam 2 kali kan? Pagi khatam, malam khatam 2 kali. Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau baca Quran setiap malam 1 juz. Selesai? Belum, masih mengundang 3 ulama. Di depan Salahuddin 3 ulama ini masing-masing disuruh membaca Quran 1 juz, 1 juz, 1 juz, berarti 3 juz. Ditambah punya dia sendiri 1 juz, berarti 1 malam 4 juz. 1 minggu akan Niko Salahuddin Al-Ayyubi. Nah Bapak Ibu, kalau kita 1 bulan tidak bisa khatam 30 juz, paling tidak 1 juz. 1 juz tidak bisa, paling tidak membaca 1 surat. Surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, pengawasan sonten menika kita wiwiti dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini izinkan saya melanjutkan materi tentang belenggu. Esih kelingan boten Bapak Ibu? Latih boten napa-napa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kadang lupa niku nggih enak Bu. Napa malih lali duwe utang. Napa malih sing utangi lali ku rezeki tenan ora nabi-nabi. Kalingan pun lunas mawon alhamdulillah.
saya sampaikan belenggu alam, yang kedua belenggu masyarakat, yang ketiga belenggu tradisi, dan sekarang yang keempat belenggu organisasi. Belenggu apa Bapak Ibu? Organisasi. Sepertinya serem nih kalau dengar istilah organisasi. Ada ormas, ada orbol. Biar tidak serem saya ganti Bapak Ibu istilahnya dengan kata lain jamaah. Boten serem lah. Nek organisasi ketok serem. Dijajane podo Bapak Ibu, tapi kita lebih suka dengan istilah jamaah. Saya mulai dari hukumnya. Apa hukum berjamaah Bapak Ibu? Kalau saya boleh berpendapat, hukumnya wajib. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat misalnya ayatnya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya Bapak Ibu, jadilah kamu semua sebaik-baik umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, jadilah kamu semua. Nah ini kalimatnya jadilah kamu semua, bukan kamu. Kalau kamu semua berarti orangnya banyak nopo sedikit? Banyak. Nah kalau banyak berarti berjamaah. Tapi kalau saya sendiri bilang sama Pak Andi, kamu Pak Andi, berarti cuma satu. Nah ini Allah bilang kepada kita semua, kamu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Adi Sutati, dikandani kali Gusti Allah, jadilah kowe kabeh, jadilah kamu semua, berarti kan banyak. Gitu Bu. Nah banyak itu namanya berjamaah. Maka berjamaah hukumnya wajib. Ayat tadi diawali dengan kalimat kuntum. Kun itu jadilah, tum itu kamu semua. Itu dalam bahasa Arab, dalam namu sorof artinya banyak. Apa betul Bapak Ibu bahasa Arabnya? Huwa humahum, iyahuma hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anak, nahnu. Betul apa lagi? Betul apa? Nah, sakit putranya apa? Terutama yang sekolahnya di Muhammadiyah, di NU, kudune apa? Ihsaniyah, Ma'arif, kudune apa? Kan wonten pelajaran bahasa Arab. Nanti kalau sampai nahnu sorof akan diajarkan itu. Grammar, kalau dalam bahasa Inggris tata bahasa. Bahasa Arab lebih sulit lagi Bapak Ibu. Grammarnya banyak. Kalau Inggris kan cuma present tense, past tense, continuous tense, perfect tense. Arab itu banyak. Yang saya sebutkan tadi itu berapa itu? Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak nahnu. 14 Bapak Ibu. Kesampingnya fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wadakal maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Berapa Bu? 10 kali 14 berapa? 140. Sulit sekali bahasa Arab itu. Makanya kalau bisa bahasa Arab berarti cerdas Bapak Ibu, ngalahkan bahasa Inggris.
Nah, kembali ke kalimat tadi, berarti berjamaah hukumnya wajib. Apalagi tugasnya ada 3. 1. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Sekarang Bapak Ibu mengajak kepada kebaikan, saatnya berjamaah. Sendiri nggak mampu lagi Bapak Ibu, kalah. Wong maksiat saja berjamaah, ngopi-ngopi jamaah boten, jamaah miras jamaah boten, jamaah nek dhewean kalah diusir kali Pak RW wedi. Saiki cah sanom ngombe bareng Pak RW malah wedi. Mergo jamaah. Main kartu jamaah apa sendiri? Jamaah dhewean ora dikonco ngantuk. Sekarang maksiat saja berjamaah, zina saja berjamaah nih. Maka kebaikan saatnya berjamaah, tidak sendirian. Apalagi mencegah kemungkaran, tugas yang kedua. Watan hauna 'anil munkar, lebih sulit lagi daripada mengajak kebaikan. Jujur saja Bapak Ibu, dengan berangkat dari rumah tadi menuju ke sini ngejak-ngejak koncone boten. Ngejak sing pun kulino sing jarang wani boten. Kadang mung diliwati to. Diliwati rada isin ndunglo ora penak. Jadi ternyata mengajak kebaikan saja sulit, mencegah lebih sulit. Dan yang ketiga, tetap beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap, manfaat, maslahat. Nah, itu yang mewajibkan kita berjamaah. Apalagi Bapak Ibu, berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. Meskipun sendiri lebih baik daripada berteman jalan. Nabi juga pernah sendiri Bapak Ibu ketika teman-temannya jahat, masyarakatnya buruk. Nabi lebih baik sendiri. Uzlah di Gua Hira selama 5 tahun. 5 tahun uzlah di Gua Hira menyendiri, bukannya takut, tapi mencari jawaban bagaimana cara menyelesaikan masalah di masyarakat. Solusinya apa? Setelah mendapatkan jawaban, dapat firman Allah 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi kembali ke masyarakat, berdakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan tetap beriman kepada Allah dengan iman yang mantap, manfaat, maslahat. Ikut Nabi Bapak Ibu. Kita umatnya juga harus mengikutinya. Maka sekali lagi, meskipun sendiri lebih baik daripada berteman jahat, lebih baik berjamaah daripada sendiri. Kita sholat saja Bapak Ibu, sebaiknya berjamaah, pahalanya lebih besar daripada sendiri. Ada yang bilang 27 kali lipatnya, ada yang bilang 27 derajat. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita sholat berjamaah, walaupun tidak khusyuk, tetap sah Pak. Imamnya gak khusyuk, makmumnya khusyuk, sholatnya sah, dibantu oleh makmum. Makmumnya tidak khusyuk, imamnya khusyuk, sah, dibantu oleh imam, saling membantu. Imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, ada malaikat yang mendoakan. Kalau kita berdoa, malaikat mengamini, jadi sah sholatnya. Maka pahalanya sholat berjamaah, khusyuk tidak khusyuk, tetap 27 derajat. Coba kalau sholat sendiri Bapak Ibu, pahalanya berapa? 1 kalau sah. Kalau tidak sah 0, nggak ada pahalanya. Nggak ada yang mendukung, nggak ada yang membantu, nggak ada
punya imam-imam dewi, nggak ada yang membantu. Malaikat juga mungkin nggak ada, paling malaikat Israel yang siap mencabut nyawa kita. Kalau kita jamaah Bapak Ibu, paling tidak malaikatnya banyak. Pengajian seperti ini saja Bapak Ibu di atas kita dihadiri oleh 70.000 malaikat. Ini orang itu naik kotor jenengan mesti mana? Apalagi bacaan Qur'annya bagus. Ada sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud. Beliau cerita kepada Rasulullah, "Ya Nabi, saya kalau sholat kok seperti nggak khusyuk. Terdengar suara gemuruh di sebelah kanan saya, di sebelah kiri juga, dan di atas suara bergerumu, Pak. Bergerumu seperti apa berubuk gitu." Tanya kepada Nabi, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa kalau saya sholat seperti ada suara gemuruh?" Nabi menjawab, "Ya Ibnu Mas'ud, beruntung kamu. Malaikat itu berjubel untel-untelan berebut ingin mendengarkan bacaan Quranku ya Ibnu Mas'ud." Luar biasa, malaikatnya berebut pengen mendengarkan suara bacaan Qurannya Ibnu Mas'ud yang indah sekali, kata Nabi Muhammad. Malaikat sampai rebutan. Ini rebutan bukan? Ada lagi yang namanya Abu Dawud yang sering meriwayatkan hadis. Itu juga suaranya bagus Bapak Ibu ketika membaca Quran. Abu Dawud, Pak, nama aslinya Sulaiman. Kepandaiannya seperti Nabi Sulaiman. Dijuluki Abu Dawud karena keindahan membaca Qur'annya juga seperti Nabi Daud yang ketika membaca ayat-ayat Allah, angin saja berhenti, Pak. Daun yang jatuh berhenti. Nabi Daud kalau membaca ayat-ayat Allah itu burung pada datang, Pak, di depannya. Wah, ini kalau zaman sekarang ada orang seperti itu, gampang boleh manuk itu. Rasa pakai kurungan dibuka kayak pangan, mau coba kok sekel gampang itu. Niku Nabi Daud punya mukjizat namanya Sofifah niku keringanan membaca Quran, keringanan membaca firman Allah. Jadi orang baca Quran kan ada yang cepat, ada yang lambat gitu, Bu. Itu namanya Sofifah, itu beda-beda ya. Dulu saya pernah waktu SD, SMP ya. Itu pernah membaca surat Yasin 83 ayat, cuma 5 menit, Pak. Wah, cepet banget. Tapi sekarang nggak bisa. Nah, dosanya soalnya lambene wis angel iki. Mumpung masih kecil-kecil dibiasakan itu. Makanya kan di bulan Ramadan ada orang yang khatam Quran setiap hari, wonten. Abu Bakar As-Siddiq itu sehari khatam 2 kali, Pak. Pagi khatam, malam khatam 2 kali. Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau baca Quran setiap malam 1 juz. Selesai? Belum, masih mengundang 3 ulama di depan Salahuddin. 3 ulama ini masing-masing disuruh membaca Quran 1 juz, berarti 3 juz. Ditambah punya dia sendiri 1 juz, berarti 1 malam 4 juz. 1 minggu akan Niko Salahuddin Al-Ayyubi. Nah Bapak Ibu, kalau kita 1 bulan tidak bisa khatam 30 juz, paling tidak 1 juz. 1 juz tidak bisa, paling tidak membaca 1 surat
Yasin yang 83 ayat. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada persoalan jamaah, hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak berjamaah Bapak Ibu, ada resikonya sebagaimana digambarkan. Orang yang berjamaah itu seperti satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Itulah gambaran orang beriman yang harus berjamaah. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yasudu ba'duhu ba'dun. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain saling kuat menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Seperti Masjid Al-Ngadi Sutati Bapak Ibu, ini kan bangunannya kokoh, diterjang badai tetap kuat. 2 malam berturut-turut badai petir tetap kuat. Sing ora kuat sing jamaah ora mantap. Masjidnya kuat. Kan putih-putih banjir loh bro, jangan dikira Bangun Tapan, Imogi, Bambang Lipuro banjir nih loh, rumah-rumah terpendam. Ono sing dodolan bakulan wis pulaan go hari terakhir menjelang lebaran malah kerendam. Wah, rusak kabeh, ora payu kabeh. Tidak cuma di Indonesia Bapak Ibu, sampai di Thailand, Myanmar, India sekarang juga kena gempa, gedung tinggi-tinggi malah pada ambruk. Padahal gedung-gedungnya itu rusun. Rusun kan singkirnya kata loh bro. Orang beriman gambarnya seperti itu, seperti masjid ini. Cuma Bapak Ibu kalau pengen kuat, masing-masing bangunan jangan merasa paling penting. Yang jadi tiang tidak boleh merasa paling penting. Yang jadi atap juga tidak boleh merasa paling penting. Yang jadi lantai merasa gaya. Yang jadi pintu merasa kemaki. Yang jadi tembok merasa kemayu. Nek ngarani paling pinter-pinter dewe, itu nanti bangunannya ambruk mergo do mutung. Coba Bapak Ibu, misalnya yang jadi atap gaya saya yang paling bermanfaat, paling penting, paling berguna, resikonya paling tinggi. Kalau hujan kena pertama, kalau panas kena pertama. Coba kalau nggak ada saya kata atap, semuanya kepanasan, semua kedinginan. Niku nek atap mutung Bu, melayu maburan atape ambruk bangunannya. Yang jadi tiang begitu. Iki wonten sing rada gede, wonten sing cilik nggih. Jangan merasa paling penting, makanya niki gaya mutung pripun. Jenengan ora sampeyan biyen to, Pak. Untung mboten mutung niki. Nah niki wonten tiang. Monggo Pak, sekelan saged, Pak. Nggih. Yang jadi lantai walaupun kayu tidak merasa paling penting, iki nek mutung pindah kabeh pripun niki. Jadi sama-sama orang beriman, sama-sama penting, tapi jangan merasa lebih penting agar bangunannya kuat dan tidak boleh mutung. Bapak Ibu, berjamaah itu ibarat kumpulan domba yang jangan sampai keluar, karena kalau keluar dari rombongannya akan dimangsa oleh yang namanya serigala. Maka jamaah itu penting daripada sendirian. Man kharaja anit tu'ati wa faraqal jama'ata famata mata maitatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari jamaahnya kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah. Maka Bapak Ibu, panjenengan yang sudah rajin setiap hari takjilan, tarawih dan witir, kemudian pengajian sholat subuh, pertahankan, jangan sampai jamaahnya berkurang. Syukur ajeb
lebih syukur lagi bertambah. Tadi subuh saya sholat terakhir jamaah memberikan kuliah subuh. Saya rahasiakan nama masjidnya. Yang hadir cuma 6 orang. Pun kali kula Pak, kula dadak udun boten teng mimbar. Pergo ora penak to mudhun nang ngisor pun ngobrol-ngobrol mawon. Amung 6 jamaah takmire ra ono Pak. Mudhun nang endi? WA saya sudah beberapa hari yang lalu Pak Ustaz sakit ngisi boten, insyaallah pasan kula teko ngilang kabeh. Imame yo ora ono, takmire ora ono, marbote ora ono, do nang endi iki? Kula mung takon, "Lah pundi ya?" Boten ngertos, kula mboten ditinggali ya. Kula mung takon teng pundi takmire-takmire jawabane, "Kula mboten ditinggali ya." Maksudnya apa niku? Kula malah ora dong niku. Aku yo ora ditinggali. Oh, biasane Bu nang imam niku wonten akuane nek pas traweh to. Ngelah kan karo ngombe. Niku aku ae ora ono niki ngapunten kata sebut majikan. Kula jane kapok. Bukannya saya boten ikhlas Pak, tapi bertahun-tahun nggak ada perubahan kan malah tambah buruk, tambah jelek, nggak ada peningkatan, nggak ada kualitas. Kula nanti hadir pengajian buka bersama, tak enteni nganti meh marip ra sing teko Pak. Kula ngertine nek buka bersama kan kakak kados ngaten. Jam 4 teko, setengah 5 tak enteni, jam 5 ora teko. Sing teko cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik. Jebul TPA. Ibu-ibu mung siji jebul gurune. Nanti setengah 6, nanti Pak adat, kula mboten ngisi ya mung 5 cah-cah TPA. Ya wis rasa ceramah cah cilik-cilik. Yo ngomong-ngomong dhewe. Pun tak simpen, sesuk nek njaluk mboten sama. Bukannya saya nggak ikhlas, ngomong ngilang kabeh niku lho, Bro. Subuh wae ngaten wong ilang kabeh. Nah, ini namanya penurunan bukan peningkatan. Maka Bapak Ibu tingkatkan kualitasnya juga kuantitasnya. Tingkat toy abot nggih berbutuh. Acaranya sudah beda. Ya dicoba dulu. Itulah pentingnya berjamaah. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, la Islam illa jamaah, la jamaah illa imamah, la imamah illa ta'ah, la ta'ah illa ikhlas. Tidak berislam orang itu kalau tidak berjamaah. Coba Bapak Ibu, ini yang ngendika Umar bin Khattab, khalifah yang kedua yang pernah jadi presiden. Di zaman itu presiden ngendika bukan orang Islam kalau tidak berjamaah. Berarti jamaah hukumnya wajib. La jamaah ila imamah. Tidak disebut jamaah kalau tidak ada imam, kalau tidak ada pimpinan, maka harus ada pimpinannya biar disebut jamaah. La imamah illa ta'ah. Tidak ada kepemimpinan, tidak ada imam kalau tidak ada ketaatan. Maka orang kalau taat, jadilah ada yang disebut sebagai imam. La ta'ah illa ikhlas. Tidak disebut ketaatan kalau tidak ada keikhlasan. Maka kehadiran Bapak Ibu di sini dalam rangka berjamaah harus ikhlas. Ikhlas betul Bu. Tenane. Nek orang itu takjilan ikhlas betul. Tak jaluk manggil lho. Iki turas iki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tambah ini tadi menurut Umar bin Khattab, tak tambahi Bapak Ibu. La ta'ah illa barokah. Tidak ada ketaatan
Tidak ada keikhlasan tanpa barokah, maka harus ada barokah. Barokah Bapak Ibu itu ibarat air kolam yang luber-luber. Semakin luber airnya, semakin banyak orang mendapatkan manfaat, itu namanya barokah. Olive chicken Bu, ini sing ngrasake kata nggih, kata 81 nggih. Dene 80 mah kurang siji dubunan dhuwur niku. Semakin banyak yang merasakannya semakin barokah. Coba kalau buka bersamanya sendiri-sendiri, barokahnya hampir tidak ada. Jadi barokah semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Contoh lainnya misalnya wong dodolan angkringan Bu, teh panas niki teh angkringan pinten sagelas? 3.000. Orang tuliskan ya? Napa tuliskan? Pasir pinten? Pasir pinten? Oh kali sebenar. Pun manut kula. Niki pinten ya? Kula di pasir mau. Wes 3.000 nggih. Untuk membuat teh anget seharga 3.000 rupiah, murah nggih? Murah apa larang? Murah. Ternyata dibutuhkan banyak perusahaan, ratusan tenaga kerja, bahkan mungkin ribuan tangan-tangan manusia. Hanya satu teh anget Bapak Ibu dibutuhkan pabrik teh, pabrik gula, pabrik gelas. Coba di pabrik banyak karyawannya, banyak tangan-tangan manusia. Niki nembe sagelas teh anget. Kalau mau jadi es teh dibutuhkan pabrik es batu. Tumbase diunjuk boten ten angkringan di bakulan bungkus Pak. Berarti tambah lagi perusahaan plastik. Plastiknya dikareti tambah perusahaan karet. Ngombene nganggo sedotan tambah perusahaan sedotan. Pun pinten perusahaan. Ada tau? Sing tuku nganggo sandal boten. Amoso tuku es teh ora sandalan nyagar dirasani Pak RW. Iki wong disi ora sandalan. Nganggo sandal sing tuku. Butuh perusahaan sandal. Bakule yang nganggo sandal, sandalnya pedot disambung nganggo peniti, butuh perusahaan peniti. Sing dodol angkringan wonten diklik boten. Wonten butuh perusahaan diklik, butuh telu niku. Tasik ora sing tuku akeh, gelar kloso, tuku kloso, butuh perusahaan kloso. Angkringane nganggo tenda boten? Butuh tenda, udan ya mas orang nganggo tenda, tambah lagi perusahaan tenda. Sing tuku kelambinan boten? Ayo masuk butuh. Nah, hanya teh anget Pak seharga 3.000 ternyata butuh puluhan perusahaan, butuh ratusan tenaga kerja, dan butuh ribuan tangan-tangan manusia. Itulah yang namanya barokah. Di dalamnya ada jamaah. Coba kalau sendiri enggak barokah, tutulan angkringan dhewe ora sing tuku barokah boten? Ora barokah. Kudu ana sing tuku biar barokah. Niku nembe angkringan. Ngaten iki Bapak Ibu. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu. Barokah tadi kaitannya dengan ketaatan. Ini jamipun bukan ini. Cepetan nggih. Mangke dikode nggih. Wow, jam pas mulai pengajian jam 5 kula dibuktikan ini Pak bukan riyen mawon Pak. Pak mangke batal. Jadi ukuran barokah adalah ketaatan. Kita sering mendoakan orang, biasanya pas manten, mugi-mugi barokah nggih. Kita Bu, mugi-mugi barokah nggih. Nggih, insyaallah barokah.
Tapi sebenarnya Bapak Ibu, barokah itu adalah semakin taat. Harta boleh bertambah, uang boleh semakin banyak, rumah boleh ditingkat, kendaraan juga boleh tambah, anak juga boleh, tapi ketaatan harus bertambah. Bisa jadi harta tidak bertambah, tapi ketaatan bertambah, itulah barokah. Bisa jadi harta bertambah, tetapi semakin jauh dari masjid, itu namanya tidak barokah, karena tidak taat kepada Allah. Contoh Bu, yang kula wonten dulu waktu masih single, rajin ke masjid. Setelah berkeluarga, punya istri, malah tidak pernah ke masjid. Iku yang kula, mriki wonten boten? Wonten. Di wonge. Itu namanya tidak barokah. Istrinya namanya bukan barokah, tapi musibah. Karena istri itu sabun. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, kita buka puasa kita dengan takjil yang diunduh oleh Ibu Ipung Purwandari dan Saudari Lina Nuryawati. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah, pahalanya berlipat-lipat dan memberikan barokah kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo sekalian kula tutup nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.